Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Untuk kelas 3, untuk kelas 6 malam ini bisa jadi itu ceramah terakhir saya di pondok yang kamu dengerin. Karena besok kamu sudah meninggalkan pondok pesantren. Jadi tolong disimak baik-baik, diingat baik-baik, dan diamalkan sebaik mungkin. Karena yang saya sampaikan bukan untuk kemaslahatan diri saya, tapi untuk kamu sebagai santri yang masih punya masa depan. Kelas 3, sebetulnya proses nyantri kamu itu belum selesai. Ibarat ngasih obat, itu baru diminum setengah. Nyantri itu perlu waktu lama. Gak cukup hanya sebatas 3 tahun, 4 tahun. Saya nyantri dari usia kelas 5 SD, masuk Kobong, lanjut kelas 6 SD, 2 tahun SD saya nyantri di Kobong. Udah pisah dari orang tua. Habis itu merantau ke Tangerang, hampir 7 tahun. Kemudian disusul dengan merantau ke negeri orang, hampir 9 tahun. Artinya 16 tahun lebih. Sampai sekarang masih belajar. Di pondok itu umumnya nyantri normalnya 6 tahun. Di pondok modern itu 6 tahun. Yang kelas 6 alhamdulillah. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi kita bersyukur ada santri yang dari kelas 1 sampai kelas 6 mondok di sini sampai tuntas. Pertama Okta, kedua Rajib. Setahu saya itu doang, ada lagi nggak? Okta, Bayu, 3 serangkai. Okta, Rajib, dan Bayu. Kasih tepuk tangan untuk mereka. 6 tahun dulu zaman saya masuk ke sini pertama kali 2020. Mereka itu kelas 1 atau 2 Okta? Okta itu dulu kelas 1, masih kecil. Bayu itu dulu, Bayu mana orangnya sekarang? Lagi pulang. Bayu juga ya dibandingkan dengan sekarang lebih kecil dulu. Rajib, dia pernah punya kejadian jatuh dari atap kamar. Rajib mana orangnya? Tuh kenangannya masih ada sampai sekarang tuh. Kenangan di Darul Arham. Gimana ceritanya Rajib? Lagi tidur si Rajib di atas kamar. Mimpi ketemu apa kali ya? Tiba-tiba jalan sendiri. Orang lagi tidur kemudian jalan, tiba-tiba gudubrak. Itu zaman saya belum ada, tapi saya dapat ceritanya begitu. Benar ya Rajib? Iya tuh, kenceng lagi jawabnya. Kenangan di Darul Arham Rajib. Sekarang 3 orang ini, yang lainnya nyusul belakangan. Salwa, Maulisal, siapa lagi? Eno, itu belakangan masuknya. Nah, santri Darul Arham yang benar-benar asli tulen dari awal sampai akhir itu ya 3 serangkai itu.
Okta, Rajib, Bayu. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah itu yang nyantri beneran. Ada bandel-bandelnya, ya gimana lagi, namanya manusia ya kan. Namanya manusia, kadang perlu proses perkembangan. Wallahu a'lam. Kadang di pondok ada bandelnya, tapi saya mendoakan mudah-mudahan ketika keluar dari pondok bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, punya akhlak yang lebih baik, dan berbuat kebaikan untuk banyak orang di luar sana. Gak harus jadi kiai lulusan pondok itu. Dari ujung ke ujung kalau semuanya jadi kiai, siapa yang dengerin ceramahnya? Gak harus jadi kiai, tapi harus jadi orang bener. Orang pinter banyak di Indonesia, tapi nyari yang berakhlak itu yang susah. Jadi kamu pondok 6 tahun, Okta, Rajib, Bayu, 6 tahun mondok itu kalaupun gak dapat ilmu, minimal menunjukkan akhlak sama siapa? Akhlak sama ibu sama bapak yang paling utama. Dulu kalau kamu cara bicaranya sama orang tua, cara bicara yang kurang pantas, minimal 6 tahun mondok itu tahu, oh kalau ngomong sama orang tua harusnya gak begitu. Dan tunjukkan itu sama orang tua minimal. Selebihnya siapa? Ya orang-orang sekitar. Namanya lulusan pondok, keluar jangan pakai celana pendek, Rajib, Okta, jangan pakai celana pendek kalau keluar rumah. Malu. Siapa itu? Oktaviano. Dari mana sekolahnya? Dari Darul Arham. Kok dandannya begitu sambil rokokan? Hapus. Jangan sampai. Nah, ada pun yang kelas 3 MTS yang memutuskan untuk lanjut, kita doakan mudah-mudahan mereka istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang memutuskan untuk berhenti, kita doakan juga mudah-mudahan dapat sekolah yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat, dipasang kupingnya. Habis masuk kuping jangan dikeluarin lagi. Masukin ke sini nih. Nah, udah sampai disimpan di sini, masukin ke bawah. 1. Orang itu tidak bernilai dengan ijazahnya, dengan duitnya, dengan penghasilannya, meskipun kadang-kadang itu bisa jadi pertimbangan orang untuk menilai orang lain. Orang kalau duitnya banyak biasanya emang iya kadang-kadang dihormati. Tapi ada satu hal, dan saya sering ini mengucapkan berkali-kali di berbagai pengajian. Orang itu dihargai, dihormati, dan memberikan manfaat kepada orang banyak, diridhoi oleh Tuhannya, bermanfaat untuk orang banyak dengan 2 hal. 1 namanya ilmu, kedua yang namanya iman. Saya ulangi, kalau kamu mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, bermanfaat untuk orang banyak, selamat menuju alam akhirat, perbanyak 2 hal yang tadi saya sebutkan itu. Pertama, perbanyak ilmu. Tapi kalau ilmu doang nggak cukup, no. Kenapa? Karena iblis juga orang berilmu. Iblis itu mengenal Gusti Allah, dia berilmu, tapi diusir dan menjadi makhluk terkutuk karena ilmunya nggak dibingkai dengan keimanan. Kalau kamu lihat orang-orang di luar sana, dengarkan baik-baik. Lihat anak-anak di luar sana yang kalau malam-malam kadang megang celurit jadi begal, atau nongkrong-nongkrong sambil mabok-mabokan, sambil narkoba dan macam-macam. Itu biasanya kurang 2 hal yang tadi saya sebutkan itu. Benar gak omongan saya? Ima dia kurang ilmu atau kurang iman. Hidup kamu baik atau enggak ditentukan dengan 2 hal yang tadi saya sebut itu. Mau berhasil, di samping nyari ijazah itu nomor sekian. Yang penting orang itu punya pengetahuan, punya kemampuan. Untuk kelas 6 saya ingin menekankan berkali-kali. Ini yang udah kesekian kalinya. Kalau udah selesai sekolah,
punya kesempatan belajar dan kuliah, kalau bisa kuliah dulu walaupun terpaksa harus hidup kere, prihatin, uang terbatas, gak punya penghasilan. Karena kuliah itu salah satu cara meningkatkan kualitas hidup supaya bernilai di mata orang lain. Kalau benar kuliahnya, kalau kuliahnya main-main, kuliahnya cuma buat gengsi-gengsian doang, seru-seruan doang, sama aja bohong. Kuliah tujuannya supaya memperbanyak keahlian, memperbanyak kemampuan, supaya tidak menjadi manusia pengangguran. Gak bisa kuliah, gak apa-apa. Yang penting jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Ini saya ngomong ke depan apa ke kanan apa ke kiri sebenarnya. Coba dengerin, no. Coba jangan ada yang lewat-lewat ke sini lagi. Jangan ada yang lewat-lewat ke belakang. Suatu saat nanti kamu punya masa depan, cara terbaik untuk membangun masa depan itu dengan pengetahuan, dengan kemampuan. Kalaulah nggak bisa kuliah, cari kesempatan lain untuk belajar di tempat lain. Sekarang udah banyak kursus, udah banyak YouTube, udah banyak medsos, semuanya bisa mandiri. Kadang-kadang nggak harus kuliah banget. Kalau emang punya niatan belajar ya, tapi bisa kuliah lebih bagus. Terus jangan ada bayangan begini, saya mah kerja aja dulu lah, kuliah mah nanti. Itu kadang-kadang kalau kamu tahu, yang terjadi itu nanti apa? Udah kerja, tahu namanya nyari duit itu capek, dapat penghasilan, pelan-pelan semangat belajar itu hilang. Makanya saya dulu waktu kuliah itu nggak kerja. Teman-teman saya punya penghasilan, kadang bisa pulang setahun 2 kali, ada yang sebulan sekali bahkan. Bisnis ini, bisnis itu, saya enggak. Saya terpaksa hidup sederhana. Hidup apa adanya, beli celana cuma 1 biji selama 7 tahun di Kairo. Itu fakta kehidupan saya. Beli celana jeans, waktu itu ada orang Mesir ngasih uang 400 pon. Saya di asrama, kayak dikasih santunan gitu bahasa ininya mah. Saya pakai itu uang, waktu itu mau lebaran saya beli celana 1. Selebihnya celana-celana warisan dari kakak kelas saya yang mau pulang. Baju-baju alisan yang pernah saya pakai waktu saya mondok dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA, saya bawa ke Mesir sampai jebleh-jebleh ininya. Gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan. Kerjaannya baca buku, nulis, ngaji, udah diskusi sama teman, bikin lingkaran, kajian dan lain-lain. Serius belajar, baca buku, pergi ke toko buku, ada duit sedikit beliin buku, tuh bukunya udah banyak sekarang. Kamu lihat sendiri. Dulu saya pulang bawa 25 karton buku Marlboro, sekarton Marlboro, 25 karton Marlboro. Makin kesini udah nggak tahu saya naruh buku di mana lagi itu. Tiap hari kerjaannya beli buku. Dulu saya susah nyari duit. Namanya juga mahasiswa, nyari duit dari mana? Kerjaannya belajar, baca buku, mengaji. Gak dapat duit penghasilan tetap. Karena saya gak bekerja. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Sekarang nyari duit itu gampang. Setelah dulu kita bersusah payah gampangnya itu. Kalau dibalik, denger ini, kalau dibalik nyari duit dulu, nyari ilmunya belakangan, tahu nggak apa yang terjadi? Biasanya terlunta-lunta tuh, susah. Karena begini, ini dengerin nih. Kamu sekarang bekerja. Kadang-kadang orang yang membutuhkan jasa kita itu, kalau lagi butuhnya doang dipakai, waktu nggak butuh diapain? Dipecat. Udah ya, sampai di sini aja kerja sama kita, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang tuh begitu. Apalagi lulusan SMA. Lulusan SMA belum punya ijazah S1, yang punya ijazah S1 saja, dengerin nih, supaya kamu tahu punya gambaran. Yang punya ijazah S1 aja, kalau pengen kerja itu, kadang-kadang sekarang pakai fulus. Bayar 5 juta, tanya sama orang tua kamu lebih paham. Karena saya tahu itu, dari beberapa teman saya, orang-orang terdekat, termasuk beberapa orang tua. Harus bayar 5 juta, 6 juta, ada yang 10 juta, ada satu pabrik, kalau misalnya mau karyawan yang mau melamar, pengen diterima 10 juta. Kayak gitu sekarang itu, nyari kerjaan itu nggak gampang. Kalau kelihatannya gampang, pasti
hati-hati ya. Kadang-kadang kita dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian udah selesai, cari alasan lah itu orang yang mempekerjakan kita dikeluarin. Kan gak enak. Kan gak enak itu rasanya. Makanya supaya gak direndahkan, supaya gak dipandang sebelah mata sama orang, carilah ilmu, carilah pengetahuan, perbanyak kemampuan. Dan saya tidak pernah menyesali pilihan saya dulu. Waktu saya kuliah saya nggak bekerja, nggak dapat penghasilan. Di saat teman saya ada yang penghasilannya belasan juta, kadang sebulan dengan bekerja. Kalau saya nggak, alhamdulillah nggak tergoda. Waktu ada duit lebih itu yang di kepala saya bawaannya pengen beli buku aja, udah beli buku, kemudian datang ke kamar. Kadang-kadang waktu beli buku itu kadang-kadang kalau yang bagus-bagus suka mahal-mahal. Saya tuh kadang-kadang pergi ke toko buku bekas. Di Mesir itu ada tempat toko buku bekas namanya Suar Asbaqiyah. Suar Asbaqiyah itu ada di satu kawasan dekat metro begitu. Dekat terminal kereta. Itu kios-kiosan. Kios-kios berjejer itu. Di tempat yang sebenarnya agak kumuh gitu. Tapi namanya tempat buku bekas begitu. Karena pengen menghemat tapi pengen dapat buku banyak. Itu biasanya saya pergi ke tempat begituan tuh. Kadang-kadang berapa jam, kadang-kadang pulang sore gitu, kadang-kadang pagi lagi malas nih kuliah, perginya ke toko buku, beli buku bekas. Harganya tuh 5.000, 3.000 kalau dirupiahkan. Datang ke rumah tuh diapain? Datang ke kamar tuh diapain? Itu dilapin sama saya satu-satu. Dilapin bukunya itu pakai tisu. Masih ingat saya dulu, mengenang masa-masa dulu. Masa-masa jadi mahasiswa. Memang begitulah seharusnya orang kalau pengen dapat ilmu. Harus hidup prihatin. Jangan hidup hedon. Hidup prihatin, hidup apa adanya. Gak usah mikirin duit. Gak usah mikirin duit. Toh nanti kalau kamu punya ilmu, duit itu ngikut sendiri. Gampang. Gak percaya omongan saya, buktiin aja nanti. Asalkan kamu kuliahnya benar. Bukan kuliah cuma buat dapat ijazah dan main-main doang. Seperti sebagian anak-anak muda zaman sekarang. Tapi sekali lagi, kalau cuma ilmu doang, koruptor juga punya ilmu atau enggak? Punya ilmu. Koruptor itu orang pintar. Kalau enggak pintar dia enggak mungkin maling, ya kan? Pejabat-pejabat yang suka sogok menyogok itu orang pintar apa orang bodoh itu? Itu orang pintar. Kalau enggak pintar enggak mungkin mereka main sogok menyogok begitu. Sekarang ada aja tuh celah orang sogok menyogok itu. Duit haram itu kadang-kadang gampang didapat untuk zaman sekarang. Artinya ilmu doang tuh nggak cukup, berarti harus ditambah dengan apa? Ditambah dengan iman. Salah satu cara dan kewajiban, sekaligus ini kewajiban kita sebagai muslim supaya iman kita terjaga, jangan pernah tinggalkan apa santri? Jangan tinggalin sholat. Saya terus terang kadang-kadang suka merasa sedih, merasa miris. Kalau ada santri cuma karena sakit panas doang, tidur meringkel begitu kayak gak punya beban, bangun-bangun jam 6:30. Terus kalau dibangunin sama temennya, jangan dibangunin lagi sakit katanya. Itu ajaran dari mana coba? Kalau orang dalam keadaan sakit dibiarin kagak sholat. Kamu mau sakit lumpuh terbaring di atas rumah sakit, itu hukumnya masih wajib sholat. Orang lumpuh loh ya, bukan cuma sakit muntaber, panas dingin, bukan. Orang sakit lumpuh. Ntar duduk duduk, balik. Orang sakit dalam keadaan lumpuh sekalipun masih berkewajiban sholat. Ustazah, saya mengingatkan semua orang muslim, termasuk diri saya. Kalau saya alhamdulillah sejak kecil itu dididik sama kakek nenek orangnya keras dalam urusan sholat. Jadi saya itu ngalami punya kakek, itu kalau misalnya kita merintah sholat, matanya itu sampai melotot. Kalau nyuruh kita sholat itu udah kayak almarhum rahimahullah kakek saya di kampung dulu. Kalau saya ngaji di hadapan kakek saya itu kadang-kadang ada ininya, pakai kabel apa namanya, pokoknya buat alat memukul, bukan mukul sayanya, tapi kadang-kadang kalau salah tuh jelepak gitu ke meja. Kadang-kadang kan kita kaget, memang orangnya agak keras almarhum kakek saya, tapi buahnya sekarang
Jadi saya nggak mengentengkan sholat jadinya. Gara-gara dididik kayak gitu sama kakek saya dulu. Urusan sholat pokoknya, wah pokoknya udah habis lah. Kalau seandainya saya tiba-tiba bangun kesiangan, atau misalnya SD diwajibkan puasa, pokoknya urusan ibadah saya punya kakek, nenek almarhumah, itu keras urusan ibadah. Buahnya adalah yang saya dapat sekarang, saya nggak mengentengkan sholat. Sekarang ada tipe-tipe muslim, kesibukannya sih nggak seberapa. Dengerin. Kesibukannya nggak seberapa. Sholat zuhurnya 2:30. Asarnya jam 3, sholat zuhurnya 2:30. Terus sholat asarnya 5:30. Sholat maghribnya kapan? 10 menit sebelum isya. Sholat isyanya kapan? Sholat isyanya setengah menit sebelum subuh. Astagfirullahaladzim. Itu ada orang muslim kayak begitu sekarang. Tapi masih mending sholat. Ada tipe orang muslim dikasih kesehatan fisik, dikasih kemampuan, bisa makan, bisa minum normal, disuruh sholat 2 rakaat doang subuh, nauzubillah, susahnya minta ampun. Itu kamu punya ilmu sebanyak apapun, gak bisa tuh menunaikan yang begituan doang. 2 rakaat subuh gak bisa, atau 4 rakaat zuhur gak bisa, asar dilewatin. Itu semuanya meaningless, semuanya gak bermakna. Artinya ilmu yang tidak dibingkai dengan keimanan akan berakhir dengan kesia-siaan. Ya, kamu bisa dapat duit, kamu bisa dapat pangkat, bisa dapat jabatan dengan ilmu yang kamu dapat. Tapi di akhirat kamu merugi. Di mata Gusti Allah kamu itu rendah. Sebaliknya, mungkin ilmu kamu gak seberapa, tapi kamu orang taat, jarang bermaksiat, urusan sholat gak pernah dilewatkan, kewajiban ditunaikan. Di mata manusia kamu biasa, tapi di mata Tuhan alam semesta kamu itu istimewa. Kalau menjadi orang yang taat. Dan orang itu akan taat dengan apa? Bermula-mula dari keimanan. Jadi iman itu penting sebagai bekal kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cuma jadi pinter doang. Dan saya tidak terlalu bangga kalau ada santri yang pinter tapi kebelinger. Saya justru sangat senang dan bangga. Terus terang hati saya itu kalau ngelihat santri baik-baik, akhlaknya, kemudian sholatnya. Waktu santri yang lain di kamar dia ke musola, di musola dia sholat sunnah, saya sholat sunnah, dia di belakang sholat sunnah. Itu hati saya suka berdoa, ya Allah tolong jadikan ini orang baik suatu saat nanti. Tolong jadikan dia orang alim. Allahumma ja'alhu aliman min ulama'i dinik. Kadang-kadang hati saya ngomong kayak gitu tuh. Kalau melihat santri akhlaknya bagus, meskipun kadang-kadang kemampuannya biasa-biasa aja, itu membuat kita bahagia. Dan saya kira orang tua kamu tuh akan bahagia kalau begitu, melihat santri akhlaknya bagus. Kamu kecipratan doa orang tua kamu, subhanallah. Kalau bagi saya itu ya, kalau orang tua kamu sudah ridho sama kamu, kagum dengan akhlak kamu tinggal menunggu kesuksesan doang. Tapi kalau kamu jadi orang yang tidak berakhlak, gak tahu tata krama, gak tahu sopan santun, kurang ajar sama orang tua, berharap jadi orang sukses, mustahil. Itu pesan saya. Kalau kamu gak bisa menggabung kedua-duanya, yang diutamakan yang mana sekarang saya tanya? Gak bisa saya jadi orang berilmu itu. Mumet kepala saya kalau belajar itu. Gak bisa. Jadi orang berilmu gak bisa. Minimal apa dong? Minimal punya akhlak. Saya ulangi, minimal punya akhlak. Di antara akhlak manusia, orang beradab, orang muslim yang beradab, kalau ngelihat orang lain bicara dia dengerin. Kalau waktu orang lain bicara dia bicara, itu tanda dia tidak punya akhlak. Lihat akhlak orang itu kalau dia sedang mendengarkan percakapan orang lain. Itu gampang banget sekarang. Kalau lagi diajak ngobrol sama orang dia main HP, tanda tidak berakhlak. Muamalah dengan sesama muslim saja dia tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik. Apakah ada yang begitu? Banyak sekarang. Waktu orang lain ngobrol, dia ngobrol. Itu tanda tidak berakhlak. Diapain itu orang kalau begitu? Jangan diikuti. Jangan diikuti.
Saya ulangi, saya dulu pernah ceramah di sebuah pesantren, subhanallah. Itu sampai sekarang rekamannya di kepala saya itu masih seger. Karena saking kagumnya saya dengan akhlak para santri itu. Kalau kita berjalan ke sebuah arah, mereka itu semuanya berdiri sambil kepalanya menunduk, seragam semuanya. Subhanallah, kata saya, kok bisa ini begini? Kemudian waktu kita mengisi ceramah, mereka semuanya itu duduk rapi dengan seragam, gak ada yang kontrol, gak ada yang bilang, yang pojok diam, itu yang pojok yang ngobrol silakan berdiri, gak ada. Saya ceramah hampir 2 jam lebih barangkali. Waktu itu di Jawa Timur. Santrinya berjaya sekitar 3.000 2 lantai. Itu saya liatin dari pojok ke pojok, gak ada yang kontrol, pengurusnya barangkali ngontrol sebelah sini, gak ada. Akhlaknya itu betul-betul terbangun dengan rapi. Dan kita itu sebagai pendatang ngelihatnya gimana coba? Subhanallah. Itu orang kalaupun mereka gak pada punya ilmu, kalau bagi saya, andaikan mereka orang bodoh semua misalnya ya. Andaikan mereka orang bodoh semua, tapi itu sangat bernilai. Kalau bagi saya sangat bernilai. Karena akhlak itu jauh lebih berharga ketimbang ilmu yang tidak bermanfaat. Syukur-syukur punya ilmu manfaat, akhlaknya bagus. Begitu. Sebaliknya saya pernah masuk ke sebuah pesantren, astagfirullahaladzim. Saya masih ingat itu. Pernah ada di sebuah pesantren, saya tidak menyebutkan nama pesantrennya. Itu saya mengisi ceramah dan gemuruh suara mereka itu terdengar terus menerus. Ngobrol begini. Pernah saya datang ke sebuah perusahaan. Pernah, bukan di perusahaan, di sebuah masjid. Di sebuah masjid audiensnya begitu. Itu lebih parah lagi. Saya ngobrol, orang lalu lalang di samping depan begini nih. Kita itu kayak nggak dihargai. Itu di dalam masjid. Di dalam masjid orang berpendidikan lagi ngobrol, tamunya lagi ngobrol, kan kita dalam posisi sebagai tamu, dianya lalu lalang di depan. Itu saya kalau seandainya nggak punya rasa malu, itu mungkin mic udah dibanting dan saya marah-marah sama orang itu, menegur mereka di tempat. Tapi untung saya masih bisa menahan emosi. Orang muslim tidak tahu tata krama berbicara di hadapan orang di hadapannya. Buat apa itu? Pernah saya di sebuah perusahaan ceramah, itu saya sampai turun dari panggung. Saya ceramah kayak gini nih. Saya ceramah kayak begini. Ada sekitar 10-15 menit barangkali. Enggak, kurang dari 15 menit, 10 menit. Saya liatin sebelah kanan cowok, sebelah kiri cewek. Kok yang ini pada ngobrol sibuk sendiri. Yang sebelah sana kok kayak sibuk sendiri. Saya datang jauh-jauh 3 jam dari rumah. Datang ke sana ceramah sama mereka. Merekanya sibuk masing-masing. Ada sebagian yang mendengarkan, beberapa orang yang saya mendengarkan. Akhirnya saya turun dari panggung, saya ceramahin mereka di tempat itu juga. Langsung diam semuanya. Anda punya ilmu, tidak punya akhlak. Langsung dia, memang seharusnya. Itulah masalah orang zaman sekarang. Lebih parah lagi apa coba? Orang ilmu kagak punya, akhlak gak punya. Kalau punya ilmu gak punya akhlak tuh kadang-kadang masih mending, masih bisa ketolong. Barangkali ilmunya bisa menyadarkan dirinya. Oh ternyata akhlak tuh ya begini, penting. Kalau orang punya ilmu, akhlaknya masih minim, kadang-kadang ilmunya menolong yang bersangkutan untuk menyadari pentingnya akhlak. Tapi kalau udah repot itu gak punya akhlak, gak punya ilmu, mulutnya paling gede. Rajin menyalahkan orang. Jangan sampai loh ya, ada santri kayak begitu. Nauzubillah. Akhlak gak ada, ilmu gak ada, tapi ngomong paling kenceng. Zaman sekarang itu banyak. Nah, kalau suasana begini semuanya hening, semuanya menyimak, saya pun bicara dengan penuh keikhlasan, mendoakan dengan penuh ketenangan, kesejukan batin. Tapi kalau dalam posisi santrinya pada ngobrol, tidak tahu tata krama, kadang santrinya bandel-bandel, meskipun kita mendoakan yang baik. Gak ada santri yang didoakan, mudah-mudahan kamu jadi anaknya Fir'aun, gak ada. Guru itu mendoakan yang baik pada akhirnya. Tapi sebagai perasaan manusiawi, ngelihat santri bandel, kayak kelas 3 kemarin tuh. Ada yang pulang selesai ujian, gak ada pamitan, gak ada izin, pada pulang semuanya.
Ada yang gak sempat ikut ujian, kemudian nongkrong di warung. Waktu dihukum sama ustadznya, baru ngadu. Beda santri zaman sekarang dengan santri zaman saya dulu itu. Zaman santri saya dulu itu nggak ada istilah ngadu sama orang tua. Mau gemuk sekalipun, ditonjok sampai memar sekalipun, nggak ada tuh teman-teman saya yang bilang sama orang tua, memang nggak boleh ya, mukulin orang nggak boleh. Tapi meskipun begitu, mental kita itu kuat-kuat. Saya mau udah berkali-kali itu. Tapi kita nggak pernah protes dengan itu, dan orang-orang terdahulu kita begitu. Bukan berarti kita membolehkan, tapi kadang-kadang kalau zaman sekarang ngomong begini itu dianggapnya kita menormalisasi kekerasan. Enggak, bukan menormalisasi kekerasan, tapi kadang-kadang itu sudah kita sendiri tidak protes dengan itu gitu loh. Zaman dulu ya tidak protes dengan itu. Zaman sekarang astagfirullahaladzim. Ada santri baru dijorogin langsung macam-macam bilangnya itu. Lo kalau bandel tuh tahu resiko, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan bandelnya doang, waktu dihukum kemudian ciut, bilang sama ini, bilang sama itu. Ya, itu beberapa petikan nasihat dari saya. Sekali lagi, mau jadi orang terhormat, bernilai, bermanfaat di dunia dan di akhirat, pegang dua hal itu. Kalau nggak bisa keduanya, minimal salah satunya. Salah satunya yang paling penting adalah akhlak, walaupun ilmu pas-pasan. Syukur-syukur bisa punya ilmu yang banyak, akhlaknya bagus. Insya Allah kamu nggak akan jadi pengangguran. Insya Allah kamu nggak akan menjadi sampah masyarakat. Karena orang yang berilmu akan dihormati dengan ilmunya, orang berakhlak akan dihormati dengan akhlaknya. Tapi orang berharta tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, kadang dihinakan oleh hartanya. Orang punya jabatan, gak punya ilmu, gak punya akhlak, kadang-kadang dihinakan dengan jabatannya. Tapi saya belum pernah menyimak kisah orang beriman, imannya kokoh, ilmunya mantap, dihinakan oleh iman dan ilmunya. Sebaliknya, orang yang punya ilmu, punya iman, pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan untuk kelas 6, selamat menempuh hidup baru nanti. Tentu kamu besok belum pulang, karena info yang saya dapat begitu ya. Kalau kelas 3, karena nanti ada yang mau ngambil sekolah di tempat lain, daftar di sekolah lain, besok pulang. Kelas 6 belum pulang. Kelas 6 masih ada kegiatan. Tapi kita anggap pembelajarannya sudah selesai. Tapi ingat, santri tidak ada bekasnya. Jangan bilang aku bekas santri, mantan santri, tidak ada. Saya sampai detik ini masih mengaku sebagai santri. Kamu juga harus senantiasa sadar bahwa kamu adalah santri. Yang perempuan jangan sampai lepas jilbab, yang laki-laki jangan sampai pakai celana pendek, rokokan, sambil nongkrong-nongkrong di tengah jalan begitu. Nongkrong gak jadi masalah, pakaiannya yang sopan, sholat jangan ditinggalin. Emang salahnya apa kalau nongkrong? Gak jadi masalah, seminggu sekali emang apa? Kurang perlu hiburan. Tapi adab, tata krama, pakaian dijaga. Saya ucapkan selamat atas kelulusan santri kelas 3 SMA. Untuk santri MTS gak saya ucapkan selamat, karena kamu belum selesai sebenarnya sekolahnya. Tapi saya hanya mendoakan, mudah-mudahan kelak kamu bisa menjadi lebih baik, punya masa depan yang baik, dan pesantren kita senantiasa dilimpahi kebaikan. Aktafi bihadzal qadar. Habis ini kita salam-salaman, ustazahnya kemudian berjejer, ustadz sama ustazahnya, kemudian santri. Saya mewakili guru-guru semuanya. Semuanya tanpa terkecuali, keluarga di rumah, guru-guru, ustadz dan ustazah, baik yang sudah berhenti ataupun yang masih ada di belakang ini. Saya mewakili semuanya, saya dan semuanya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Wabil khusus kelas 3, putra-putri, SMA, MTS, tapi secara umum untuk semuanya.
Saya minta maaf, kita meminta maaf jika ada kesalahan, dan sudah pasti ada kesalahan. Barangkali pernah ada yang dijewer, barangkali pernah ada yang dicubit, barangkali pernah ada kata-kata yang tidak membuat kamu senang, barangkali ada kali yang tersinggung. Itu terjadi dalam percakapan sehari-hari. Kami meminta maaf, kami sekeluarga mendoakan yang baik-baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.